siap menaklukkan tekanan terbesar di turnamen ini. Ini yang dikatakan bakal bertemu lawan sebenar ya. Pelatih timnas U23 Thailand Tawachai Damrong Ongtrakul tak menutupi kenyataan bahwa menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri adalah salah satu tantangan terberat dalam perjalanan mereka di Piala AFF U23 2025. Dengan nada serius namun penuh determinasi, Tawachai memberikan pernyataan yang mencerminkan betapa besar respek sekaligus kewaspadaan yang ia miliki terhadap kekuatan Garuda Muda. Melawan Indonesia di kandang mereka sendiri, ini akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Mereka bukan hanya kuat secara permainan, tapi juga punya semangat luar biasa dari para pendukungnya. Tekanan itu nyata, stadion akan penuh, suaranya akan memekakan telinga, dan setiap kesalahan bisa jadi sangat mahal. Tapi yang penting santai aja ya. Yang pasti sepak bola adalah seni. Yang penting itu harus menjaga saling sportif lah ya. Yang penting itu inilah fair play-nya ya. Jika ingin jadi juara, kita harus bisa mengalahkan siapapun, kapanpun. Ujar Tawachai dalam sesi konferensi pers resmi sebelum pertandingan. Sebagai pelatih yang telah lama berkecimpung dalam dunia sepak bola ASEAN, Tawachai sangat memahami bahwa kekuatan Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebelah mata. Ia menyoroti bagaimana transformasi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa mereka ke level yang jauh lebih kompetitif. Mereka bukan tim yang sama seperti 2 atau 3 tahun lalu. Sekarang mereka lebih solid, lebih cepat, dan sangat agresif dalam menyerang. Saya melihat Tapi ya, ada yang berkomentar ya, kalah menang tu adalah kepastian dalam kompetisi, itu memang pasti. Tapi kalau namanya main solid, terus kompak, terus semangat pendukungnya, itu yang pasti bikin timnas ataupun tim siapapun yang gacor ya mainnya ya. Permainan mereka semakin matang. Mereka bermain tidak hanya dengan teknik, tapi juga dengan hati. Ada rasa lapar akan kemenangan yang sulit dipadamkan, jelasnya. Namun Tawachai juga menegaskan bahwa Thailand datang bukan untuk bermain aman atau menyerah pada tekanan atmosfer pertandingan. Ia menyeratkan bahwa mental juara harus tetap dijaga apapun kondisi lapangan dan siapapun lawan yang dihadapi. Kami datang bukan untuk jadi korban, kami datang untuk bertarung. Kami menghormati Indonesia, tapi kami juga membawa sejarah panjang dan mentalitas juara yang telah dibentuk dari generasi ke generasi. Kami tahu bagaimana cara bermain di bawah tekanan. Kami tahu bagaimana membalikan prediksi, tegasnya. Ia paham betul bahwa membiarkan Indonesia mengontrol ritme berarti memberi peluang bagi tuan rumah untuk menciptakan gelombang serangan yang sulit dihentikan. Tapi ya guys, banyak yang berekspektasi ya di semifinal akan bertemu Nguyen, Vietnam ataupun Filipina. Nanti kamu komen bawah. Tapi yang pasti ya, firasatku ya, Indonesia bakal bertemu antara dua tim ini. Aku rasa Vietnam atau Filipina. Laga ini ditentukan bukan hanya oleh teknik, tapi juga oleh siapa yang bisa lebih tenang di tengah badai, tambahnya. Dengan sorotan seluruh ASEAN tertuju pada laga panas ini, Tawachai dan skuadnya akan membawa harapan rakyat Thailand untuk sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara. Namun mereka juga tahu untuk melewati Indonesia di tanahnya sendiri dibutuhkan lebih dari sekedar taktik dan pengalaman. Dibutuhkan keberanian, ketenangan, dan kesempurnaan dalam setiap detail permainan. Wah, tapi banyak yang menunggu ya game kali ini ya. Adakah dia bikin Indonesia semakin tenang ataupun semakin gundah? Aku bingung juga ya. Tapi cuma satu tujuan guys, tunjukkan performanya. Sorotan tajam mengarah pada sosok Yotsakon Burapa, striker muda berbakat yang kini menjadi tumpuan lini depan Changsuek muda. Nama Burapa bukan asing di telinga pencinta sepak bola ASEAN, terutama setelah penampilannya yang konsisten dan berbahaya di berbagai ajang usia muda. Namun, bagi Burapa, laga melawan Indonesia bukan sekadar pertandingan biasa. Ada cerita yang masih mengendap di balik ketenangan wajahnya.
Masih terpatri jelas dalam ingatannya momen pahit di final SEA Games lalu. Kekalahan dramatis dari timnas Indonesia yang menorehkan luka mendalam di hati para pemain muda Thailand. Saat itu, tapi ya, menurutku ya, aku takut ya ketika itu SEA Games mereka kalah ya. Aku takut waktu ini mereka bangkit dan semoga Indonesia banyak di komentar gak usah terlalu pede. Thailand juga itu tidak main-main, dari dulu juga juara ya. Banyak kehebatan-kehebatan daripada game-game sebelumnya. Dan sekarang banyak yang memberikan komentar bahwa Indonesia lebih hati-hati dan jangan terlalu yakin dengan kemenangan. Hanya bisa menyaksikan bendera merah putih berkibar lebih tinggi. Sementara dirinya berdiri di lapangan dengan kepala tertunduk. Kekalahan itu tak hanya menyakitkan dari sisi hasil, tapi juga menyentuh sisi harga diri dan emosi yang sulit dilupakan. Menariknya, dalam wawancara menjelang semifinal Piala AFF U23 2025 ini, Bu Rafah justru mengungkap harapan yang tak biasa. Alih-alih ingin segera membalas dendam di semifinal, ia berharap bisa menunda duel panas tersebut. Sejujurnya, aku ingin berjumpa Vietnam di final dan jika bisa, baru menghadapi Indonesia di SEA Games. Ada urusan yang belum selesai di sana, ungkap Yotsakon merujuk pada kekalahan Thailand dari Indonesia di final SEA Games sebelumnya. Tapi ya, menurutku ya, kalau namanya game itu yang pasti tidak ada namanya kekasarannya. Thailand, Vietnam, Filipina, ya siapapun yang bakal bertemu Indonesia nanti, saya tetap mendukung ya tim manapun, tapi besar harapan saya untuk Indonesia menang ya. Indonesia bukan sekedar lawan berat yang syarat kualitas individu dan kolektivitas tim. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi simbol trauma sekaligus motivasi pribadi. Ia ingin melangkah perlahan, tidak terburu-buru dalam menuntaskan dendam. Baginya, panggung balas dendam yang ideal adalah SEA Games, ajang yang menjadi saksi kejatuhannya.